wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasina. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 251101026. Jadi saya akan menjawab pertanyaan soal yaitu berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Penjelasan dari saya, filsafat itu jenis khusus dari pemikiran. Jadi semua yang berfilsafat itu pasti berpikir. Karena filsafat tidak bisa ada tanpa pemikiran. Tapi tidak semua yang berpikir itu bersifat berfilsafat. Karena banyak pemikiran yang tidak memenuhi ciri khas filsafat. Jelasnya lagi, pemikiran itu luas, bisa hal-hal sehari-hari, tapi kalau filsafat ini berpikir, seperti berpikir yang kritis atau yang lebih mendalam. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Pengertian filsafat ini adalah aktivitas pemikiran yang kritis, mendalam, dan sistematis, yang mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan dasar tentang kehidupan, kebenaran, nilai, alam, semesta, dan hubungan manusia dengan segala yang ada di sekitarnya. Filsafat itu berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta akan kebenaran atau cinta kebijaksanaan. Lanjut, objek filsafat ini adalah semua entitas yang ada, alam semesta, manusia, nilai, pikiran, dan lain-lain, yang diperiksa melalui pendekatan, pemikiran, kritis, sistematis, dan mendalam. Lanjut, cabang-cabang filsafat yaitu metafisika. Metafisika itu adalah menyelidiki keberadaan dan esensi alam semesta seperti sifat, waktu, ruang, makhluk agung, kebebasan bebas. Ada juga epistemologi, yaitu mempelajari pengetahuan seperti bagaimana kita mendapat pengetahuan, apa itu kebenaran, batasan, dan pengetahuan manusia. Lanjut ada estetika. Estetika ini membahas nilai keindahan seperti apa itu indah, apa itu kriteria, apa itu karya seni yang bagus. Lanjut kepada etika. Etika ini membahas nilai baik dan buruk, serta perilaku manusia seperti apa yang membuat suatu tindakan benar dasar dari keadilan. Lanjut kepada logika. Logika itu adalah ilmu tentang cara berpikir yang benar dan logis, seperti aturan argumen yang valid. Dan ada juga tentang menghindari kesalahan pikir. Lanjut kepada eksistensialisme, yaitu fokus pada keberadaan manusia seperti arti kehidupan, kebebasan memilih, tanggung jawab pribadi. Dan yang terakhir yaitu filsafat ilmu, yaitu mempelajari dasar, metode, dan batasan ilmu pengetahuan itu sendiri. Lanjut, kedudukan ilmu agama dan filsafat. Ilmu agama berfokus pada studi teks yang suci, ajaran agama, sejarah agama, dan praktik keagamaan yang berdasarkan pada keyakinan terhadap wahyu atau ajaran yang diterima. Adapun filsafat itu berdasarkan pada logika dan alasan untuk menyelidiki untuk pertanyaan dasar, termasuk pertanyaan tentang agama, seperti apakah ada makhluk agung, atau bagaimana hubungan antara wahyu dan alasan. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu pada perkuliahan Anda telah pelajari sejarah filsafat. Coba Anda buat tabel deskripsi sejarah filsafat disertai tokoh dan dengan identifikasi pemikirannya pada masa Yunani kuno, masa Yunani klasik, masa abad pertengahan, dan filsafat Islam. Kita menjawab tentang periode pada masa Yunani kuno yang bertokoh utama. Salah satunya ada Thales yang mempunyai pemikiran segala sesuatu berasal dari air. Pemikiran ini hanyalah naturalis. Adapun tokoh Anaximandros yang mempunyai pemikiran mengajukan konsep apeiron yang tak terbatas sebagai asal mula segala sesuatu. Adapun juga tokoh utamanya Anaximenes yang menganggap udara sebagai prinsip dasar alam. Lanjut ke periode Yunani klasik yang mempunyai tokoh utama yaitu Socrates yang mempunyai pemikiran
menekan etika, metode analysis atau bisa disebut tanya jawab kritis, seperti kenalilah dirimu. Adapun juga tokoh utamanya yaitu Plato yang mempunyai pemikiran teori idea dunia indrawi hanyalah bayangan dunia ide, negara ide, dipimpin filsuf. Adapun juga tokoh utama Aristoteles yaitu logika formal, etika keutamaan yaitu konsep bentuk materi 4 sebab. Adapun juga pada periode masa abad pertengahan yang mempunyai tokoh utama Agustinus yang mempunyai pemikiran bahwa sintesis pemikiran Plato dengan kekaisaran yaitu Tuhan sebagai sumber kebenaran, teori dosa asal. Lanjut kepada periode filsafat Islam yang mempunyai tokoh utama, salah satunya adalah Al-Kindi yang mempunyai pemikiran filsuf Arab pertama integrasi filsafat Yunani ke dunia Islam teori inti. Adapun juga tokoh utamanya yaitu Al-Farabi yang mempunyai pemikiran konsep negara utama, teori emanasi hierarki intelek. Adapun juga tokoh utamanya Ibnu Sina yang mempunyai pemikiran bahwa sintesis Aristotelian Neoplatus konsep wujud makia argumen wajib ada. Sekian jawaban dari pertanyaan tadi. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.